Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat subuh berjamaah Masjid Al-Istiqamah, yang mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah ya, yang diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah ya pintu yang mesti kita lewati untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jemaah sekalian, kajian kita kali ini adalah tentang al-istiqamah. Istiqamah merupakan stasiun kedua dalam rangka kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian tasawuf ya jemaah sekalian, ada 9 stasiun yang harus kita lalui kalau kita ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar kita sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah tujuan hidup kita, Pak ya. Hanya kadang-kadang yang kurang paham lafaz inna lillahi itu bawaannya menyedihkan ya. Kalau dia meninggal karena corona, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih banget yang mukmin juga ya Pak Helmi ya. Kayaknya innalillahi itu hanya untuk kematian, untuk kesedihan, padahal bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah konsep kebahagiaan. Karena kematian adalah apa? Pulang menuju Allah. Nah ya, perjalanan menuju Allah ini jemaah sekalian, suatu perjalanan yang banyak tantangan, enggak mudah. Bahkan kebanyakan manusia nanti apa? Tidak mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah turunkan Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk jalan yang harus kita lalui. Wahai manusia, kalian ini hidup mau kemana gitu loh Pak? Kita ini hidup mau kemana? Kalau hidup tanpa tujuan, ya nggak usah hidup. Dan tujuan hidup kita adalah apa? Allah. Hidup kita ini Pak, minallah, billah, lillah, wa ilallah. Hanya 4 huruf jar. Min, bi, li, ila. Min aina nahnu. Dari mana kita berasal? Ya. Wa ila aina. Mau ke mana kita? Banyak manusia jemaah sekalian kagak tahu siapa, dari mana manusia itu berasal, dan mau kemana manusia pergi. Kalau nggak tahu arahnya berarti keder. Kalau orang keder kira-kira bahagia nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Nah, orang kafir itu Pak, orang-orang yang nyasar, orang-orang yang taihun, keder, nggak tahu tujuan hidup. Nah, kalau orang Islam udah ada relnya, jalan at-tariq. Mana jalannya?
yaitu hidayah yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Nah, jadi mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah. Itu Pak. Mau tidak mau, sya'a am aba, orang itu mau maupun tidak mau pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang perlu kita pertanyakan, bagaimana kondisi kembalinya kita kepada Allah? Apakah kebahagiaan atau penderitaan? Nah, inilah pilihan. Kita oleh Allah sudah terlanjur dijadikan sebagai manusia. Kenapa saya bilang terlanjur? Karena kita nggak minta. Pernahkah bapak-bapak atau ibu-ibu minta jadi manusia? Pernah nggak Bu, ibu dulu minta kepada Allah waktu ibu belum ada, ya Allah jadikanlah saya sebagai Pernah nggak minta gitu? Kagak kan? Kita nggak minta dijadikan manusia. Makanya saya bilang kita sudah terlanjur jadi manusia. Nah, kalau sudah jadi manusia, kita hidupnya ada beban, ya, ada kewajiban, ada perintah, ada larangan. Hanya manusia yang dikasih oleh Allah beban, perintah dan larangan. Kalau kepengen tidak punya beban dalam hidup, tidak ada perintah dan larangan, silahkan mundur jadi manusia. Waduh, dapat juga Pak Haji ya. Mas Imam mau mundur jadi manusia. Tuh. Nah, mari kita syukuri saja jemaah sekalian. Sekarang kita sudah diciptakan oleh Allah jadi manusia. Kemudian sebagai bukti Allah sayang sama kita dikasih hidayah. Kita tidak dibiarkan hidup begitu saja, tidak. Dikasih aturan main oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aturan main itulah adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, para ulama, terutama ulama sufi, agar hidup kita ini terarah dengan membaca beberapa ayat Al-Quran, maka ulama sufi, ulama tasawuf menyusun, ya, bagaimana agar manusia itu, ya, pulang ke hadirat Allah dengan sukses. Karena manusia ini dikasih nafsu oleh Allah, ya, dan dengan nafsu ini manusia banyak yang jatuh ke dalam kenistaan. Dan Allah begitu sayang dengan kita manusia. Walaupun kalian hai manusia hambaku sudah jatuh ke dalam dosa sebesar dosa apapun, karena Allah masih sayang sama kita, saudara-saudara, kita dikasih solusi, yaitu dengan taubat. Makanya stasiun pertama menuju Allah adalah taubat. Ya. Kenapa kita banyak dosa? Ya, karena kita dikasih nafsu. Coba kalau kita enggak punya nafsu, punya dosa enggak? Enggak. Malaikat enggak dikasih nafsu Bapak Ibu, makanya malaikat kagak punya dosa. Karena manusia ini oleh Allah dikasih nafsu, maka suatu kewajaran kalau suatu saat ada di antara manusia yang tergelincir dalam dosa. Ternyata filosofi dosa pun itu dalam rangka Allah sayang kepada manusia. Pak, mari kita berbicara Pak, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita manusia itu tidak lepas dari koridornya sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dosa
saya katakan sebagai rahmat Allah. Kalau Nabi Adam tidak berdosa Pak di dalam surga, maka kita tidak ada. Ternyata dosa itu mengandung hikmah. Makanya Allah itu salah satu namanya Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Allah tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Ciptaan Allah apapun tidak ada yang sia-sia. Makanya kita dalam doa, Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, apapun yang Kau ciptakan tidak ada yang sia-sia, termasuk dosa. Itu ciptaan Allah. Ya Pak? Yakin nggak dosa ciptaan Allah? Ya, dosa yang nyiptain siapa? Allah. Pahala yang nyiptain Allah. Pokoknya selain Allah itu ciptaan Allah. Baik buruk itu ciptaan Allah. Hidup mati itu makhluk Allah. Dosa adalah ciptaan Allah. Kenapa Allah ciptakan dosa? Kenapa Allah ciptakan pahala? Agar nyambung dengan kehidupan manusia. Karena manusia dikasih akal. Akal itulah yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tidak ada dosa, ada kebaikan enggak? Enggak ada. Kita tahu itu baik karena ada kesalahan atau dosa. Kita tahu ada perempuan karena ada laki-laki. Kalau tidak ada perempuan, siapa nama kita Pak? Enggak ada laki-laki. Jadi Pak, kalau udah berpikir seperti ini Pak, mohon maaf ya, surga neraka pun sama. Ya, agak ekstrim ya ngomong gini ya. Surga neraka sama-sama ciptaan Allah. Surga untuk orang yang beriman dan bertakwa, neraka untuk hamba Allah yang kufur dan durhaka. Tinggal kita mau pilih yang mana. Nah, kita dikasih jalan. Kalau kalian pernah berbuat dosa, jangan putus asa. Ini Pak enaknya jadi orang Islam. Kalau bebas dari dosa, nggak mungkin deh. Coba angkat tangan jemaah Al-Istiqomah yang nggak punya dosa. Ya. Itulah dosa terbesar tuh ya. Orang mengaku nggak punya dosa, itulah dosa terbesar. Waduh, nggak jadi lagi angkat tangan. Siapa yang nggak punya dosa dalam kita? Nggak berani. Oh begitu maksudnya. Oh saya nggak punya dosa satu, tapi banyak. Wah itu cakep ya. Jadi jamaah sekalian ya, kalau kita ya, memahami ayat-ayat Allah, kan salah satu nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi apapun yang Allah ciptakan tidak keluar dari sifat kasih sayang Allah kepada manusia. Manusia kan kadang-kadang takut sama api ya. Itu manusiawi. Normal. Tapi ada manusia yang nggak takut sama api. Siapa? Nabi Ibrahim nggak takut. Nabi Ibrahim pas mau dilemparkan ke api oleh Nabi Namrud, ya, kan digantung tuh Pak, putusin talinya langsung kayak main ketapel. Nah Nabi Ibrahim sudah mau masuk ke dalam tungku api yang sudah menyala apinya. Itu sebelum Nabi Ibrahim diceburkan ke api, itu malaikat Jibril nawarin, wahai Ibrahim, mau bantuan saya enggak agar kamu selamat dari api? Apa Nabi Ibrahim? Enggak usah lah,
Enggak apa-apa aku dibakar. Coba Pak. Nabi Ibrahim, enggak apa-apa saya dibakar. Enggak perlu bantuan malaikat Jibril, enggak perlu. Kenapa? Nabi Ibrahim itu hanya kepengen Allah. Kalau kamu wahai Jibril masih makhluk Allah, engkau bukan tujuan. Yang aku tuju adalah Allah. Makanya orang kalau sudah tujuannya Allah Pak, udah nggak takut dengan apapun. Neraka itu masih makhluk. Neraka itu makhluk. Kalau orang sholat karena takut agar tidak dibakar di neraka, itu bukan karena Allah namanya, karena makhluk. Itu syirik hobi. Walaupun enggak salah kita sholat agar tidak masuk neraka, manusiawi. Tapi level orang yang sudah ingin menuju Allah bukan karena surga, bukan karena neraka. Karena surga itu makhluk Allah, neraka juga makhluk. Kalau orang ibadahnya kepengen surga, itu namanya belum karena Allah, karena surga. Dan sekarang banyak loh Pak, perkumpulan zikir. Itu ternyata bukan Allah yang dituju. Dia baca zikir ini agar kaya. Kalau kepengen kaya karena Allah bukan? Bukan. Baca ini agar terhindar dari virus corona. Ya? Boleh nggak? Boleh. Tapi apakah itu yang kita tuju? Kan kita sudah janji setiap sholat ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernah nggak orang sholat, ya Allah aku sholat agar terhindar dari virus corona? Ada nggak? Ya batal sholatnya. Ya. Kalau niatnya agar terhindar dari virus corona, bukan karena Allah. Makanya Pak ya, para wali ya, itu hidupnya itu apa? Lillah. Dia sudah tahu betul minallah, billah, lillah, ilallah. Aku ini berasal darimu ya Allah. Aku makhlukmu. Ana abdu, itu ngaku. Ana halku, aku ciptaan. Wa ana abidu, aku adalah hambamu. Kemudian aku hidup billah, karena rezeki yang kau berikan, karena ruh yang kau titipkan, karena banyak nikmat dari Allah sehingga kita bisa hidup. Lillah. Karena itu, karena aku milikmu ya Allah, aku tidak bisa hidup hanya dengan nikmatmu ya Allah. Makanya aku hidup hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Kalau kita hidup untuk selain Allah, waduh rugi Pak. Kita hidup untuk dunia, waduh rugi. Ya? Kita hidup untuk iblis, wah rugi. Nah, kita hidup untuk Allah. Wa ilallah, dan hanya kepadamu aku kembali. Nah, orang kalau sudah memahami dari mana, dengan apa kalian hidup, karena siapa kalian hidup, dan mau kemana anda hidup. Kalau sudah ini terjawab Pak, that is the happiness. Itulah kebahagiaan. Satu, kenapa taubat menjadi stasiun pertama menuju Allah? Harus kita lewati. Karena yang mengganggu kebahagiaan hidup kita manusia menuju Allah adalah perbuatan dosa. Silahkan dah, Bapak Ibu, introspeksi diri masing-masing. Pasti ketika kita jatuh dalam dosa apapun, kita penuh dengan ketakutan. Silahkan, nggak usah bilang dosanya dosa apa, pasti ketakutan. Kalau ketakutan, bahagia nggak? Enggak. Kalau Mas Imam bohong, takut nggak?
Takut. Takut apa? Takut ketahuan tuh. Hidup kalau takut ketahuan, nggak bahagia. Coba kalau tidak ada dusta di antara kita, Mas Helmi, Pak Helmi. Enak, Pak Helmi. Assalamualaikum, Pak Ustaz, apa kabar? Coba kalau ada dusta di antara kita. Umpamanya Pak Helmi punya niat jahat sama saya. Tahu niat jahatnya ketahuan atau ada yang ngasih tahu. Nggak bakal bahagia. Nah, jadi jemaah sekalian, kenapa kita harus taubat? Nah, karena kalau kita belum taubat dari perbuatan dosa, nggak bakal bisa ningkat ke tingkat yang kedua, istiqomah. Taubatnya aja belum benar, bagaimana istiqomah? Saya katakan tadi, jalan menuju Allah ada 9: taubat, istiqamah, taqwa, ikhlas, sidik, tumaknina, muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Oh, ada 9 stasiun. Kita di stasiun pertama aja, Pak Helmi, kayaknya masih belum sampai. Stasiun pertama apa? Taubat. Berarti apa? Sudah meninggalkan dosa. Kalau masih berlumuran dosa, menuju Allah susah. Karena Allah itu maha suci. Hanya bisa didekati oleh orang yang suci. Bisa nggak kita mendekati Allah? Bisa. Pertama, pintu taubat dulu kamu masukin. Sebagai analogi, Pak, kita masuk ke istana. Di istana, ada surat berharga, Pak Helmi, ya. Apalagi bikin pengusaha SK Presiden. Lah, kalau kita kepengen masuk istana lewat mana? Pintu. Kalau pintunya aja belum kita masukin, bagaimana mau mengambil surat berharga yang ada di istana? Pintunya aja masih tertutup. Nah, inilah Pak bayangan, gambaran orang kalau mau menuju Allah, ingin usul sampai ke hadirat Allah, harus lewat pintu yang pertama, taubat. Dan Allah kasih tahu caranya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam berbuat dosa, tapi Allah Maha sayang kepada Adam. Wahai Adam, engkau hamba-Aku, engkau pusat perhatianku dari makhluk-makhluk yang lain. Walaupun kau telah berdosa, melanggar aturan main, Aku Tuhanmu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Baliklah wahai Adam. Dikasih tahu bagaimana cara baliknya. Apa enggak enak kita jadi manusia? Punya dosa dikasih tahu untuk menghilangkan dosa. Apakah bukan ini yang namanya pemaaf, pengampun, Maha kasih sayang? Yang repot kan Pak, kita dibiarkan oleh Allah. Ente mau dosa silahkan, resiko neraka. Kan nggak begitu. Anda punya dosa, ada caranya, kembali kepada Aku. Wahai manusia, Aku adalah Tuhanmu yang Maha Penyayang di atas segala-galanya. Makanya Allah kepada orang beriman, Pak, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man taba minhum fa ana habibuh, wa man lam yatub minhum fa ana tabibuh." Ini untuk orang yang berdosa. Apabila ada hambaku yang berdosa lalu dia bertaubat, itulah kekasihku. Coba Mas Imam, ya. Jadi kekasih Allah itu bukan berarti orang yang kagak pernah berdosa. Kekasih Allah diantaranya ada apa? Orang yang pernah berdosa tapi mau bertobat. Wa anta habibi, kata Allah. Engkau adalah kekasihku. Ya Allah, Pak. Jadi kalau kepengen dikasih oleh Allah, ya punya dosa dulu, lalu bertaubat. Oh, ya. Nggak bedanya Pak sama sang kekasih, ya. Pacar kita dulu, ya jemaah sekalian. Kalau orang itu benar-benar cinta kita Pak, ya, pasti Pak
ketika kita punya salah, dia mengharapkan, ayo dong bang, yang penting abang minta maaf sama ayah. Ya Mas Imam ya. Ya Pak ya. Kalau tahu ilmunya gitu Pak ya. Kalau istri kita benar-benar cinta sama kita Pak, pasti ketika kita salah dia menunggu lo minta maaf aja sama gua maafin. Tapi kalau bini kita enggak cinta sama kita berbuat salah, enggak bakal ditunggu permohonan maafnya. Allah tuh sayang sama kita. Wahai hambaku yang banyak dosa, aku maklumi kok kamu jatuh dalam dosa. Karena emang aku berikan kepadamu potensi untuk berdosa, yaitu hawa nafsu. Wajar kalau kalian berdosa. Emang aku kasih kemampuan untuk berdosa. Tapi tolong cepet pulang. Nah, kalau kata orang tua, nah cepet pulang. Kamu walaupun nakal, nah, kamu tetap anakku, bukan anak monyet, ya. Ya Pak ya. Coba Bapak punya anak kan Pak? Anaknya nakal umpama ya. Apakah enggak diakuin? Tetap diakuin. Asalkan apa? Taubat nah. Minta maaf. Pas hari raya tanggal 1 ya. Kemarinnya berantem sama orang tuanya tuh anak ya, marahan. Hari 1 Lebaran dia datang. Ayah, maafin ayah, aku ayah hilaf. Itu orang tua senyum. Emang ini gue kepengen. Allah itu Pak sangat senang kepada hambanya yang pernah terjerumus dalam dosa lalu taubat. Digambarkan dalam sebuah hadis, senangnya Allah kepada hamba yang bertaubat. Ada seorang perantau Pak berjalan, kalau zaman dulu kan padang pasir, itu bawa onta Pak. Di tengah perjalanan dia kecapean, berteduh di sebuah pohon, diikat ontanya. Ya. Dia tidur sejenak. Tahu-tahu pas bangun ontanya hilang Pak. Ya. Ya Allah, mana perbekalan di situ semuanya. Ontanya pergi. Karena mungkin ikatannya nggak kurang kencang. Ya Allah, udah putus asa. Tahu-tahu Pak onta itu datang lagi. Senang nggak? Allah tuh senangnya Allah kepada hamba yang bertaubat lebih dari itu. Coba, jadi hamba Allah yang berdosa tetap dicintai asalkan mau bertaubat. Nah, ya. Baiklah, anggaplah kita sudah memasuki pintu taubat ini, ya, dengan istighfar, dengan tidak mengulangi dosa yang sama, ya. Kalau kemarin suka tinggal sholat, sekarang nggak pernah lagi, itu namanya udah taubat, ya. Kalau kemarin masih ngerokok, kalau sudah kagak ngerokok lagi, itu namanya taubat. Kalau masih ngerokok aja, itu namanya taubat sambal. Tapi Allah tetap ngakuin kok, asalkan kita tetap meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau hambaku yang bertobat itulah kekasihku. Wa man lam yatub minhu, dan hambaku yang berdosa tapi enggak mau bertobat, apa kata Allah? Wa ana tabibuhum, aku adalah dokter spesialisnya. Tuh Pak ya. Bagi yang bertobat Allah menjadi kekasihnya. Bagi hamba Allah yang beriman enggak sempat taubat sampai mati, tetap kata Allah, ana tabibuk, aku doktermu. Paham maksudnya? Ya, kalau orang berdosa itu kan Pak banyak penyakitnya. Kalau orang bertobat kan udah membersihkan penyakitnya, udah negatif, Pak Helmi, ya. Kalau masih positif, apa? Aku dokternya. Dioperasi Pak di rumah sakit. Nah, Allah kalau sudah ngobatin manusia yang belum sempat taubat, itu cara ngoperasinya di neraka. Pasti kalau sudah masuk neraka beres semua. Jadi kalau di antara kita nggak mau taubat, silakan. Nanti Allah yang ngobatin dengan dibakar di api neraka, semua dosanya hilang. Jadi ternyata neraka buat orang beriman adalah pertaubatan, bukan siksaan. Hanya orang anggapnya itu siksaan, padahal itu pengobatan.
Yang namanya pengobatan kadang-kadang perih, pahit. Ya, Mas Helmi ya. Kemarin di rumah sakit enggak? Waktu corona. Nah, kan kita pedih banget ya Allah, mana istriku? Mana? Kan sedih Pak ya? Berubah. Sabar. Makanya nanti orang beriman tuh yang ketika matinya belum bertaubat itu diobati oleh Allah di neraka. Ada yang 40.000 tahun pengobatannya, isolasi mandirinya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah ya, ayo deh Pak, makanya kita kalau kajian tasawuf Pak, nikmat betul. Disayangkan ada sebagian kelompok bahwa tasawuf itu sesat menyesatkan. Padahal indah banget. Orang dasari Quran kok. Nah, kalau kita sudah taubat Pak, udah masuk pintu pertama, stasiun pertama, baru nanti anggaplah stasiun pertamanya Gambir. Stasiun keduanya mana biasanya naik kereta? Hah? Senen. Nah, kita sekarang masuk stasiun Senen ya, Istiqomah. Nah, kalau stasiun pertamanya aja belum masuk, nggak mungkin bisa masuk ke stasiun kedua. Nah, Istiqomah itu setelah kita tahu tobat. Udah istighfar banyakin. Yang kemarin suka makan riba, tinggalin ribanya. Emang berat. Yang kemarin suka mencuri, tinggalin mencurinya. Yang kemarin suka bohong, tinggalin bohongnya. Itu tobat, bersihin hati dulu. Karena untuk melakukan perintah Allah yang lainnya berat. Kalau masih belum tahu taubat. Nah, kalau sudah kita melalui pintu taubat, dosa-dosa yang kita tinggalkan, baru kita di stasiun ke dia istiqamah. Apa tuh istiqamah? Mantap, ya, tegak, ya tidak. Udah kagak miring kanan, miring kiri. Kalau belum taubat kan, itu masih miring kanan, miring kiri. Kadang-kadang masih nyasar. Harusnya mau menuju Allah, dia nyasar kanan, nyasar ke kiri, ya enggak sampai. Istiqomah lurus. Ya, ini cakep nih masjid, namanya apa? Ya, istiqomah. Salat berjamaahnya istiqomah terus. Jangan kadang-kadang kagak ke masjid. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang kagak. Harus istiqomah ngaji terus. Mau ada corona, mau enggak ada corona ngaji. Kenyataannya jemaah istiqomah belum istiqomah. Jemaah istiqomah belum istiqomah, hanya baru nama. Cakep, udah punya nama istiqomah. Nah itu tuh ya, terus menerus alad dawam, baca Quran terus, jangan berhenti, itu istiqomah. Sedekah terus, tahajud terus, ya, sabar terus, syukur terus, itu namanya istiqomah. Orang yang sudah mantap istiqomahnya, apa janji Allah? Dalam surah Al-Fussilat ya, ayat 20 dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, lalu dia istiqomah memegang akidah ini, memegang keyakinan ini, memegang ajaran Islam ini, istiqamah dalam akidah, istiqamah dalam beramal. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh Pak, ada 3 janji Allah. Kalau kita bisa istiqamah. Istiqamah dalam Islam. Istiqamah dalam kebaikan. Udah kagak berpikir kepengen berbuat dosa lagi kalau orang istiqamah ya. Kalau sudah taubat kan tadi. Semua dosa-dosa dia tinggalkan. Sekarang mau siap-siap gas menuju Allah. Yang dosa-dosa udah nggak kepikiran. Kalau masih kepengen balik lagi, ya belum taubat namanya. Bagaimana mau istiqomah? Masih mikirin dosa, masih berat ninggalin judinya,
masih berat ninggalin perzinahannya, masih berat ninggalin korupsinya. Waduh, repot kalau begitu. Istiqomah itu yang begitu-gitu ditinggalkan. Nah, kalau sudah istiqomah dalam beragama, nanti oleh Allah dikasih pengawal. Oh, Pak, kita dikasih pengawal. Para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi samping kanan kiri depan kita udah dikelilingi malaikat kalau istiqomah itu. Karena setan yang mau mengganggu udah kagak bisa. Di sekeliling kita ini malaikat. Setan mau goda nggak bisa. Orang istiqomah nggak bisa digoda. Orang yang belum istiqomah itu gampang digoda sehingga terjun ke dosa lagi. Kalau sudah istiqomah kita malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu wahai hamba, jangan takut. Udah nggak ada rasa takut lagi hidup ini, ya. Kan saya katakan tadi, yang bikin kita takut dosa. Orang kalau sudah taubat dari dosa berarti kan nggak dosa lagi tuh. Ya udah, hatinya bersih. Kalau sudah bersih nggak mungkin takut. Masa kita sholat takut? Allahu Akbar. Enggak ada rasa takut kan? Coba kalau kita nyolong, takut Pak. Kita bohong, takut. Tapi kalau ibadah kebaikan, Allahu Akbar, enggak ada yang ditakuti. Karena kita benar. Orang benar mau ditangkap juga kagak takut. Ya? Yang takut itu kalau salah. Kalau kita kagak mencopet Pak, di penjara. Ya? Yang takut itu maling. Jangankan di penjara, ngedengar suara tikus aja dibilang hansip. Itu ketakutan. Orang kalau istiqomah sudah dikelilingi malaikat, digiring oleh malaikat. Ini aja pilih, ini aja, yang mana jangan. Istiqomah, nggak ada rasa takut. Nggak takut sama corona, nggak takut. Kenapa nggak takut dengan corona? Kan dia berpikir corona itu kan makhluk Allah. Ya, corona itu makhluk Allah. Kan Allah itu kekasihku. Kalau aku dapat virus corona, itu kan berarti yang memberi Allah. Kalau yang memberi adalah kekasihku, aku nggak pantas marah dong. Oh, Pak, dikasih kemiskinan, ya kan kemiskinan Allah yang berikan. Emang siapa menentukan orang itu kaya atau miskin? Kan Allah. Jangankan kaya miskinnya, hidup matinya Allah yang nentuin. Ya dia terima. Udah nggak ada rasa takut lagi Pak. Nabi Ibrahim tuh, karena udah istiqomah, dibakar pun kagak takut. Apinya Pak yang dingin, coba nggak ya? Kalau Allah ridha, dibakar pun enggak apa-apa. Apinya yang dingin Pak. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi istiqomah itu enggak ada ruginya. Sebagai suami jalan terus, sholat berjamaah di masjid. Walaupun istrinya, Pak, hujan besar Pak, hati-hati corona Pak. Aku enggak mau Bapak kena corona mati. Aku nggak mau jadi janda. Ibu lama atau cepat atau lambat pasti jadi janda. Saya ke masjid nggak ke masjid, kalau Allah mentakdirkan kena corona ya kena. Ya? Orang saking takutnya sama corona Pak, ke masjid kagak berani, ke pasar kagak berani, nggak berani kemana-mana, di rumah aja takut corona. HP dimerekin pintunya, maaf tidak menerima tamu. Tahu dia beli paket COD, ya, itu yang antar COD-nya terkena virus corona. Nah, dia terima tuh bingkisannya, kena. Kebetulan dia jantung, ginjal, gula, langsung. Ayah kan nggak kemana-mana. Tuh. Jadi hidup ini jangan takut. Kau sudah punya sifat istiqomah, la khaufun alaihim walahum
Dan itu malaikat yang bisikin kita terus, la tahafu wa la tahzanu, la tahafu wa la tahzanu. Kita kan kadang-kadang pasti karena punya nafsu, ada rasa takut, sedih. Tapi malaikat, alla tahafu wa la tahzanu, alla, udah enggak usah takut, enggak usah sedih. Yang bisikin kita malaikat, jadi berani kita. Karena banyak pendukungnya. Awalnya waktu sendirian kita takut, tapi karena banyak pengawal kita, ayo Ustaz, maju tuh. Saya waktu kecil Pak, kalau jalan di kuburan besar TPU, kalau zaman saya kecil kan ada istilah memedi ya kutilan anak. Itu disuruh ngaji sama orang tua, ayo berangkat ngaji, udah maghrib, enggak takut apa? Memedi ntar banyak di kuburan tuh. Tapi kalau banyak temennya, 5 orang aja ngaji. Berani nggak ke kuburan? Berani. Itu ditemanin manusia. Bagaimana kita nggak berani jika di sekeliling kita adalah malaikat? Tanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ayo maju terus. Banyak musuh, tenang, gue yang melawan. Makanya para nabi dan para sahabat ketika berjihad itu malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Ya Allah, orang kafir ribuan. Sahabat hanya 300. Malaikat yang bantuin, maju, jangan takut. Wah elah ya. Ini malaikat ribuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla tahafu wa la tahzanu, asalkan kamu istiqamah terus. Jangan mundur, maju. Istiqamah. Apapun risikonya. Mati toh kembali kepada Allah. Mati syahid. Salat di masjid ini Pak, kalau orang yang terlalu takut sama corona nggak bakal ke masjid. Padahal bisa jadi dia matinya di rumah. Tuh, ya. Mudah-mudahan sih yang sekarang nggak ngaji bukan karena itu ya, mungkin karena sakit. Ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, ya, tuh, sehingga bisa ngaji lagi. Bisa juga penyakitnya penyakit kejiwaan ya, bukan penyakit jasmani. Akhirnya kagak ke masjid. Nah, alla tahaf wa la tadanu, enggak takut dengan masa depan, enggak sedih dengan masa lalu. Itu orang yang istiqamah. Yang ketiga, wa absyiru bil jannah, kasih kabar gembira tentang surga. Orang istiqamah itu yang dituju surga. Ya Allah, kenikmatan yang abadi, kehidupan tanpa kematian, muda tanpa tua, sehat tanpa penyakit, senang terus tanpa penderitaan. Itu tujuan hidupnya. Masa nggak mau maju ke depan? Tuh, di depannya apa? Jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu tujuan hidupnya. Kalau hanya tujuan jabatan, ya mundur. Kalau hanya tujuannya wanita, wanita ini tujuan mati, kecewa. Tapi ketujuan hidup kita adalah surga, jannah. Dan surga itulah simbolnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju adalah ridho Allah. Allah itu sendiri tujuan hidup kita. Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan hidup kita. Terus maju, tak gentar. Apapun musuh yang menghadang, maju, itu istiqamah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jemaah sekalian ya. Ayo, salat jemaahnya istiqamah. Sayang sama istrinya istiqamah. Jangan sayangnya setengah. Istiqamah. Kalau bapak punya istri disyukuri, nanti nikmatnya akan ditambah. Paham? Tuh, Mas Imam udah paham aja ya. Tuh. Bapak sudah punya istri, syukurin tuh istri dari Allah, nanti akan ditambah. Nah, ya, begitu jawabannya, ditambah kenikmatannya, kebahagiaannya. Umpama ditambah istri, ya jika Allah menghendaki, siapa yang mau nolak ya? Ada orang takut banget, ya jangan kawin lagi ya. Ternyata wanita ya, masih takut kan? Lah kata Allah, kun, kamu kawin lagi, jadi walaupun dihalangi oleh tentara, kalau kata Allah kawin lagi, walaupun bininya nyuruh, Mas Imam, aku sudah agak tua, aku sudah menopause kelima,
sudah bisa, mungkin tidak bisa melayani Mas Imam lagi. Silakan Mas Imam kawin lagi dah sama perawan. Bini nyuruh begitu, berani Mas Imam? Berani. Oh, ya di sini sih berani. Jadi kalau kata Allah kagak jadi, walaupun disuruh kagak jadi. Ya tergantung katanya ya. Kalau tergantung itu belum tentu jadi kan. Jadi jemaah sekalian, kalau orang istiqomah itu udah nggak takut lagi. Istri yang istiqomah kagak takut lagi suaminya kawin lagi, nggak takut. Karena tujuannya bukan suaminya, Allah. Nah, kalau istri dikit-dikit takut suaminya kawin lagi, nggak senang hidupnya dia, was-was terus. Jangan-jangan abang kawin lagi, jangan-jangan abang punya anak lagi. Emang apa kalau lakinya kawin lagi punya anak lagi? Kalau Allah sudah menentukan. Pak, Ibu, ayolah istiqomah nih, amalin ya. Ibu udah di rumah, jangan berpikir macam-macam. Karena kalau ibu berpikir negatif, kejadian. Entah abang di luar negeri kawin lagi. Jangankan di luar negeri, bapaknya di rumah aja bisa jadi kawin lagi. Ya nggak Bu? Jadi kalau ibu udah istiqomah, udah tujuan hidupnya bukan suaminya. Allah. Kalau Allah ridha, suaminya mau kawin lagi mau enggak, senang. Belum tentu orang yang suaminya enggak kawin lagi bahagia. Belum tentu. Banyak orang yang enggak kawin lagi sama istrinya galak, istrinya ditonjokin, istrinya ditamparin, istrinya mau ditembak. Tuh. Punya suami kiai besar, istrinya satu di Jakarta, satu di Bogor, satu Cirebon, satu di Jeddah. Aman. Jadi kebahagiaan itu bukan karena suami kawin lagi atau tidak. Kebahagiaan itu ketika kita sudah istiqomah menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bikin kita ketakutan itu setan. Anak muda yang nggak mau kawin pasti dibisikin sama setan. Jangan kawin lu, ntar lu kawin anak orang lu kasih makan apa? Iya tuh. Padahal kalau sudah kawin, emang anak nganggur itu. Tapi mertuanya orang kaya. Anak semata waya. Apa kata mertuanya? Nah, saya senang kamu menikah dengan anak saya. Tolong nak, banyakin anak biar Pak Haji punya cucu yang banyak. Tuh, Pak Haji ini punya anak wanita semata wayang, belum ada yang mau. Takut orang lain. Waduh, bapaknya orang kaya, bapak pejabat tinggi, padahal mengharapin banget tuh orang tuanya biar anaknya cepat laku. Karena kalau anaknya kagak dikawin-kawinin, kagak punya cucu, akhirnya apa? Udah nak, jangan dipikirkan kau bekerja atau tidak. Yang penting engkau rajin sholat. Ya Allah Pak, itu gua bangun masjid, lu jadi imamnya. Subhanallah. Ya Pak, benar tuh. Suaminya memang seorang ustad, orang miskin, kagak punya apa-apa, tapi hafal Quran. Ya Allah, dia jadi imam di situ, dia dakwah di situ, mulia mertuanya. Coba kalau anak semata wayangnya kawin dengan penjahat, orang kaya tapi bandar narkoba, apa kagak sedih orang tua? Tuh, jadi hidup kadang-kadang kita takut dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kenapa? Belum istiqomah. Jadi taubat, lewatin tuh pintu taubat. Kalau melewatin susah istiqomah. Nah, nanti setelah istiqomah bahasan selanjutnya takwa. Kalau istiqomah itu masih perlu perjuangan. Nah, kalau takwa nanti, makanya ketika baca la ilaha illallah itu 9 tingkatan dalam ilmu tasawuf. Kalau makomnya taubat itu ketika baca tahlil la ilaha illallah, apa tuh dalam hatinya? La yaghfiru dzunubi illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Itu makom taubat. Ya, kalau makom istiqamah la ilaha illallah beda lagi. Apa? Nanti ilmunya, jangan sekarang. Jadi kalau orang yang makom taubat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la yaghfiru dzunubi illa anta ya Allah.
Kalau makamnya istiqamah, la muwaffiqa ilal khairati illa anta ya Allah. Kalau makamnya takwa, la waqiya minal dzunubi illa anta ya Allah. Kalau makamnya orang ikhlas, la munazziha. Makamnya orang sidik, makamnya orang tumanina, makamnya orang muraqabah, musyahadah, ma'rifah, beda lagi dan kenikmatannya lebih tinggi lagi. Itulah Pak Al-Qur'an. Ilmu tasawuf dasarnya Al-Qur'an. Hanya karena orangnya kagak tahu, ya. Zaman sekarang kan Pak, orang banyak bicara tasawuf tapi enggak ngamalin. Bicara tasawuf sih tinggi, tapi enggak masuk tarekat. Ya percuma. Ilmunya hanya di awam-awam. Walaupun dia profesor doktor tentang kajian tasawufnya mantap, tapi kagak masuk tarekat, kagak ngamalin suatu tarekat, bohong. Kalau orang yang sudah masuk tarekat, dia punya amalan khusus Pak. Istighfarnya pagi 100, salawatnya 100, tahlilnya 100, itu pagi. Sore begitu lagi. Jadi istighfarnya setiap hari enggak kurang dari 200. Apa ada dosa kita sehari 200? Jago banget orang kalau sehari dosanya 200. Nabi aja istighfarnya apa? Enggak kurang dari 100. Itu kagak punya dosa. Kenapa Nabi istighfar? Karena Nabi sayang sama umatnya. Yang banyak dosa umatnya. Nanti istighfar Rasulullah itu ditabung. Untuk siapa? Untuk pengampunan umatku. Tuh, Pak ya. Nah kalau umatnya sudah nabung juga istighfarnya setiap hari 200 selama seumur hidupnya, enggak punya dosa. Yang begini mah yadkhuluna jannah bighairi hisab. Nah, kalau syafaat Nabi itu lil kabair ummati, aku berikan untuk umatku yang banyak dosanya. Tuh alhamdulillah orang Islam mah banyak dosanya juga bakal masuk surga dengan bantuan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pertahankan keislaman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, nambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup semakin happy bahagia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Ustaz Ahmad Hasan yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah istiqomah, teguh pendirian. Luar biasa, jika kita beristiqomah maka Allah telah berjanji tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat-malaikat yang akan menjaga kita. Subhanallah. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya sampai. Satu, ya. Sampai. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, kita ini kan sebetulnya makhluk surga ya Pak Ustaz. Iya. Karena di dunia ini kita sebetulnya cuma kayak tamu gitu. Karena Nabi Adam dulu diciptakan di surga. Iya. Yang berdosa diturunkan ke bumi gitu. Iya. Makanya kalau orang meninggal selalu dibilangnya telah berpulang ke rahmatullah. Oh, iya. Nanti kita pulang ke rahmatullah, ke Iya. surganya Allah. Mengenai dosa dan neraka dan surga, kita sudah membayangkan surga itu pasti indah. Iya. Sekarang juga ada yang bertanya, katanya di neraka itu ada juga yang dingin. Ada juga? Ada juga yang dingin. Oh, dingin. Iya. Jadi gazah gitu. Iya, iya. Di ayat Al-Sad itu ada di mana hawa yang dingin itu bisa mematikan. Ya, di neraka itu sisaan itu ada yang air panas dan air dingin. Iya. Terus kan hidup kita ini bertahap Ustaz. Mulai dari kita alam lahir sampai alam dunia, alam kubur dan alam akhirat gitu Pak Ustaz. Dimana saya merasakan mungkin ya orang tuh digambarkan kalau nanti
meninggal dan dibangkitkan itu dengan seruling yang nyaring gitu. Iya. Cuman saya berpikir mungkin ini bukannya seruling tapi adalah azan Pak Ustaz. Karena di mana kita pindah dari satu dunia ke dunia lain itu dengan azan, kita dilahirkan dengan azan. Dan ada juga orang yang meninggal diazankan, meskipun itu bertentangan katanya itu hanya untuk sholat gitu loh. Ya mudah-mudahan kita juga dengan banyak mendengar azan, kita akan kalau meninggal dengan azan kita akan bangkit kan. Iya. Waalaikumsalam. Ya cukup satu aja ya ini. Ya baik ya, kita ini sebenarnya makhluk surgawi. Itu pada dasarnya. Kita ini makhluk surgawi karena Nabi Adam pertama Allah ciptakan langsung ke surga. Nah, itu kan. Nah, baiklah kita berarti balik ke belakang lagi. Nah, makanya dalam sebuah kitab Tambil Gopilin saya pernah baca Nabi Adam itu iri dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Aku satu dosa diusir dari surga dan harus berpisah dengan istri. Tuh. Apa namanya hukuman Allah. Harus pindah alam dan berpisah dari kekasih gara-gara satu dosa. Umat Nabi Muhammad dosanya banyak, dengan taubat enggak dipisah sama istrinya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu ilmunya Pak ya. Jadi pertahankan Islam. Tapi kalau enggak Islam mah manusia itu makhluk surgawi enggak bisa. Karena Allah sudah punya ketentuan, ada yang di surga, ada yang di neraka. Memang awalnya makhluk surgawi, yang pulang ke rahmatullah itu yang muslim. Kau yang kafir bukan rahmat, makanya jangan sembarangan ngumumin telah berpulang ke rahmat, jangan ya. Kalau itu tetangga bukan Islam, jangan sekali-kali telah berpulang ke rahmatullah, udah telah meninggal dunia gitu aja. Jangan sebut almarhum, dosa kita. Kita punya tetangga Islam meninggal, apakah Kristen, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha. Ya Allah, kasihan almarhum. Jangan bilang almarhum. Udah aja. Ya kasihan ya, dia sudah meninggal dunia yang fana ini. Udah. Kekayaannya tinggal. Jangan almarhum. Kalau almarhum itu doa. Semoga Allah kasih enggak boleh kita ngedoain orang kafir. Dan percuma. Makanya saya waktu jadi penghulu dulu ketika meriksa anaknya Muslim, bapaknya Kristen. Kan udah meninggal tuh ya di kelurahan kan ada ketiga. Misalnya Joni almarhum. Saya langsung, Bu, tolong nanti kalau kelurahan bilang kepada petugas kelurahan kalau emang bukan Islam jangan dalam kurung almarhum. Udah aja meninggal. Kalau almarhum doa loh. Nggak boleh kita ngedoain orang kafir. Kalau mau almarhum, lah nanti kasihan juga, nggak usah deh. Kalau mau almarhum orang yang terkutuk, ya jangan ekstrim banget ya. Joni almarhum, lu terkutuk jangan ya. Padahal nggak apa-apa. Nah, jadi jemaah sekalian, kata Nabi Adam, ya Allah umat Muhammad enak banget ya, dosanya banyak, dikasih caranya dengan bertaubat, langsung diusirnya ke surga. Aku tetap bertobat, diusir ke dunia. Tapi untung juga Nabi Adam pertobatan di dunia. Kenapa Nabi Adam harus turun ke dunia, ke bumi? Kenapa? Karena diterima tobatnya harus di Arafah. Arafah itu adanya di bumi. Itu sebenarnya dalam rangka pertobatan. Makanya orang Islam yang sempat wukuf ketika haji di pada Arafah itu semua dosanya diampuni sebagaimana Nabi ada. Pertobatannya bukan di surga, di Arafah. Karena Arafah itu ada di bumi harus turun. Tuh Pak ya. Jadi sejarah seperti itu ya. Kita umat Muhammad dosa banyak, dengan tobat diusirnya kemana? Ke surga. Apa tobatnya?
Kita boleh di mana aja, kagak harus ke Arafat. Sekarang corona, kalau haji wukufnya di Arafat, kudu berangkat, enggak kan? Boleh di masjid, boleh di musala, boleh di gunung, boleh di udara. Katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatnya di mana saja dan kapan saja Allah terima. Tapi kalau Nabi Adam tidak diterima taubatnya kecuali di Arafah. Makanya harus turun ke bumi. Jadi Pak, ya, hidup ini yang penting Pak punya jawaban. Dah. Hidup ini kan perlu dengan problematika itu muncul karena kita tidak mampu menjawab pertanyaan kita sendiri. Ketika kita terjerumus dalam dosa, nah kita kan bertanya, ya Allah, aku berdosa, bagaimana cara taubat ya Allah? Kalau nggak tahu, bingung. Tapi kalau tahu, gampang. Banyakin istighfar, tinggalkan dosa itu. Udah. At-taibu min dzambi kaman la dzanbala. Orang yang bertobat dari suatu dosa dianggap tidak punya dosa. Oh gitu ya, iya. Bisa jawab bagaimana cara bertobat? Ilmu. Di mana taubatnya? Di mana saja. Kapan taubatnya? Kapan saja. Kenapa kita harus bertobat? Karena kalau nggak bertobat Allah murka. Tuh. Siapa yang harus bertobat? Yang banyak dosa. Sama siapa tobatnya? Sama Allah. Jawab pertanyaan hidup kita Pak. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Kenapa? Dan bagaimana? Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Makanya kaji Al-Quran. Ilmu tauhid ada di Al-Quran. Ilmu fikih ada di Al-Quran. Ilmu akhlak tasawuf ada di ilmu apapun, ilmu sejagat raya sumbernya Al-Quran. Makanya kalau umat Islam jauh dari Al-Quran, makanya hidupnya tidak akan bahagia. Kenapa sekarang negara, semua dunia kena pandemi corona? Saya malam ikut acara maulid yang ceramah Kiai Syarif Rahmat yang memakai belangkon itu ya, penuh cabai. Pernah diundang nggak sini? Ya. Salah satu pemikirannya cukup bagus ya. Kenapa di Indonesia banyak coronanya? Kenapa sekarang banyak masjid yang sholatnya berjarak bahkan ditutup? Karena umat Islam Indonesia sudah tidak pandai bersyukur. Benar sih sholat berjamaah rapat imam dengan makmum, enggak cocok. Ya kan? Imamnya Allahu Akbar, makmumnya ya dia yang imam. Hanya fisik ngumpul rapat, tapi hati kalian pecah belah. Kalian tawaf wukuf di pada Arafah jutaan umat manusia, tapi nggak bersatu. Ya Pak? Seakan-akan Allah katakan percuma kalian haji. Aku tidak butuh kumpul kalian. Aku tak butuh kalian meramaikan masjid, tapi hati kalian yahtalif, berantakan. Harusnya kan yattahidun, hatinya menyatu. Sama-sama inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Kenyataannya antara imam dengan makmum tidak sepakat niatnya. Orang yang wukuf tawaf di padang Arafah pun enggak sepakat niatnya. Harusnya apa? Allah labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku berhaji hanya untukmu. Tapi kenyataannya bukan untuk Allah, untuk pamer, untuk dagang, untuk rihlah, untuk wisata. Nah ini Pak, apa Mekah ditutup Pak? Allah yang nutup. Seakan-akan Allah mengatakan, hai manusia, kalian ini munafik semua. Kalian wukuf di pada Arafah, taubat kepadaku, tapi kalian tidak menyatu hati kalian. Mana persatuan umat Islam sedunia? Itu wukuf di pada Arafah, itu simbol persatuan umat Islam sedunia, biar kuat. Tapi kenyataannya kalian tetap bertengkar, kalian tetap bermusuhan. Satu negara muslim dengan yang lainnya. Jangankan beda negara, Indonesia, Muslim Indonesia.
Mai karam Pak. Umat Islam Indonesia pada kebingungan. Nah, tapi kalau punya sifat istiqomah, pokoknya maju terus. Biarin orang lain takut ke masjid, saya ke masjid. Biarin untuk sementara berjarak. Toh kalau hati kita bersatu, walaupun jarak memisahkan kita, tetap bersatu. Apa ya? Jadi persatuan itu nggak harus dempet, nggak harus nempel. Jadi orang istiqomah, sholatnya rapat ataupun tidak rapat, lillahi ta'ala. Kenapa berjarak? Ada hukum fikihnya. Nggak boleh kita membuat mudarat orang lain. Gara-gara kita membawa virus corona, nempel ke teman kita dalam sholat, dia kena dan dia ada penyakit bawaannya, dia mati. Berarti sama aja kita yang membunuh. Maka wajib hukumnya ketika ke masjid pakai masker. Ya. Awalnya hukum pakai masker kagak wajib karena membahayakan, bisa kematian orang lain atau diri kita. La tuhliku ya anfusakum, la tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan jiwamu ke dalam kehancuran. Jangan. Ya sudah, kita pakai masker. Setelah kita sudah pakai masker, sudah berjarak, tentu ada yang kena juga. Udah qadarullah. Bukan salah kita ya. Jadi ya, udah pertanyaan segitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.